Halo teman-teman, selamat datang di channel Angka dan Logika. Di channel ini, saya akan membahas mengenai persoalan matematika dasar yang sering muncul di soal CPNS ataupun di tes sekolah kedinasan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang saat ini ataupun memang berencana untuk mengikuti CPNS ataupun tes di sekolah kedinasan, ataupun buat kalian teman-teman yang sekedar hobi menjawab soal matematika, mari kita bahas di sini sama-sama ya teman-teman mengenai soal matematika dasar. Jadi seperti yang terlihat pada soal nomor 64 dan juga soal 65 ini ya teman-teman. Soal model-model seperti ini sebenarnya sering juga keluar pada setiap tes, baik itu tes CPNS maupun tes sekolah kedinasan ya teman-teman. Hanya saja mungkin sedikit diubah, entah itu angkanya ataupun sedikit diubah juga kasusnya ya teman-teman. Jadi yang pertama langsung saja saya akan bahas soal pertama, yaitu soal nomor 64 teman-teman. Di sini sebuah mobil diisi 12 liter bensin dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Dia bergerak dari kota A ke kota B selama 4 jam. Dengan bensin yang tersisa sebanyak 0,5 liter. Jika dengan kecepatan yang sama, namun diisi bensin sebanyak 37 liter, berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B? Jadi gini teman-teman, kita perhatikan soal ini sebenarnya hanya mengecoh ya teman-teman. Di sini disebutkan pertama bensin 12 liter, kemudian sisa 0,5 liter, dan kemudian dengan kecepatan yang sama diisi bensin sebanyak 37 liter. Di sini kita hanya fokus pada jarak, yaitu jarak dari kota A ke kota B, teman-teman. Jadi kasusnya di sini yang ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan untuk bergerak dari kota A ke kota B jika diisi bensin sebanyak 37 liter dengan kecepatan yang sama. Jadi kecepatannya tetap 48 km per jam ya teman-teman. Jadi dapat kita jawab secara logika teman-teman, karena kecepatannya sama dan jarak dari kota A ke kota B ya teman-teman, itu jaraknya sama. Jadi waktu tempuh yang diperlukan untuk berangkat dari kota A ke kota B itu sebenarnya sama teman-teman. Jadi di sini kita peroleh jawaban 4 jam. Sekali lagi saya jelaskan ya teman-teman. Di sini kan tertulis kecepatan rata-rata 40 km per jam. Dan di sini juga di pertanyaannya kecepatan yang sama. Jadi kecepatan juga 40 km per jam. Dan jaraknya pun sama teman-teman, dari kota A ke kota B. Jadi otomatis jaraknya sama teman-teman. Jadi waktu tempuh yang diperlukan pun juga sama. Jadi di sini 4 jam. Jadi waktu tempuh sesuai dari kota A ke kota B itu tetap 4 jam ya teman-teman. Jadi buat kalian jika menemu persoalan seperti ini jangan terkecoh. Di sini pengecohnya ialah jumlah bensin yang diisi ya teman-teman. Jadi ini tertulis 37 liter, kemudian yang pertama 12 liter, entah sisanya 0,5 liter. Ini semua hanya mengecoh ya teman-teman. Jadi jawabannya ialah D, yaitu 4 jam. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 65 diberikan dua persegi, yaitu X dan Y, di mana luas X seperempat dari luas Y. Jika keliling Y adalah 48 cm, maka keliling X dalam cm adalah... Jadi sebenarnya jika kalian ketemu soal seperti ini, simple aja ya teman-teman. Kita sedikit oret-oret aja. Jadi tertulis di sini X sama dengan seperempat Y.
di mana berdasarkan soal luas X yaitu seperempat dari luas Y. Nah, jadi seperempat dari luas Y ya teman-teman. Jadi keliling Y adalah 48 cm. Jadi 48 ini teman-teman dibagi 4 untuk mendapatkan sisi dari Y ya teman-teman. Sisi Y. Sisi Y sama dengan 48 dibagi 4 dapat 12. Jadi ini kita gambarkan persegian nih teman-teman. Seperti ini. Nah, ini 12 masing-masing sisi ya teman-teman. Nah, jika X ini luas X seperempat dari luas Y. Nah, langsung aja teman-teman. Jika kita menggunakan gambar ya teman-teman, simple aja, kita langsung buat seperempatnya teman-teman. Nah, ini adalah kotak X, ini adalah kotak Y. X otomatis ini adalah 6, ini adalah 6. Jadi karena masing-masing sisi dari X itu panjangnya 6 cm, jadi kelilingnya adalah 24 cm teman-teman. Jadi keliling X sama dengan ini 6 dikalikan 4 ya teman-teman. Jadi 24 cm. Nah, jadi sebenarnya simpel aja teman-teman. Mungkin buat kalian yang sudah terbiasa dengan soal-soal model begini ya teman-teman, kalian bisa langsung terbayang bagaimana untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini ya teman-teman. Jika kalian mampu untuk menggunakan dengan mengorek-ngorek seperti ini, tidak masalah. Jika kalian memang passionnya lebih menggunakan gambar, silakan. Atau kalian jika ingin menggunakan rumus pun, silakan, senyaman teman-teman. Namun biasanya harus tetap diperhatikan untuk kalian mengikuti tes CPNS ataupun tes sekolah kedinasan, biasanya kita ini dituntut untuk sering berlatih. Jadi jika bertemu dengan soal-soal matematika dasar yang model-model seperti ini, dan akan sering sekali muncul model-model seperti ini ya teman-teman, kita sudah bisa langsung terbayang bagaimana cara menyelesaikannya. Oke teman-teman, kita bertemu di soal selanjutnya. Salam pintar dan tetap semangat.